menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali terkait dengan PKD, lalu nanti kedua CPN, langsung berhubungan dengan masa aksi kemarin. Saya ingin bertanya begini Pak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pemekaran PPS, kenapa tidak ambil pegawai PKD dari wilayah selatan? Mengapa diambil dari Jayapura sesuai dengan pasal 21.1? Kemudian jumlah pegawai PKD di Provinsi Papua sebanyak 263 yang diangkat menjadi PNS. Aturannya kalau yang pindah dari Provinsi Papua ke PPS hanya PNS, bukan PKD. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 di pasal 21 poin B, pengambilan dari wilayah selatan. Tolong itu diklarifikasi Pak, sehingga kita semua bisa mengetahui, tidak hanya diklarifikasi di dalam forum ini, tapi mungkin sebentar endingnya itu ada klarifikasi di media juga, konferensi pers langsung. Lalu yang berikut adalah menyangkut CPN. Memang semua SK sudah ada, tetapi di proses ini yang perlu kita lihat secara transparan, sehingga semua pihak harus tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat. Nah, pihak-pihak yang terlibat ini harus transparan. Nah, di sini pihak-pihak yang terlibat itu adalah BKPSDM sendiri, kemudian kami MLP sebagai penentu siapa tuh orang asli Papua. Nah, rekomendasi atau keterangan keaslian orang asli Papua ini sebanyak 12.000 yang dikerjakan oleh teman-teman dari Pokja Perempuan. Artinya bahwa jumlah yang begitu banyak, mengapa ketika proses sudah berjalan dan kemudian muncul angka-angka yang sudah siap untuk dieskakan tidak dikomunikasikan dengan BLP? Bahwa kami juga perlu tahu data itu. Dari sekian 600 yang mau dieskakan itu siapa-siapa, itu juga kami harus lihat. Karena terkonfirmasi misalnya kalau kita lihat sesuai dengan rekomendasi keaslian orang asli Papua yang dikeluarkan oleh BLP. Nah, ini sangat penting karena kita lihat begini, dinamika yang terjadi di luar, pencaker itu sangat luar biasa sekali dinamika yang terjadi di luar. Artinya bahwa mereka dengan begitu kuatnya yakin bahwa ada ketidakbenaran di dalam proses seleksi ini, sehingga terjadi itu yang namanya demo besar-besaran. Nah, demo ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki data. Nah, perbandingan data ini yang harus kita lihat. Apakah data mereka itu salah atau benar? Misalnya, mungkin ada orang non-Papua yang masuk dalam kuota orang Papua, mungkin juga ada orang Papua, tetapi bukan dari Papua Selatan. Nah, bukan dari Papua Selatan misalnya ada, itu mereka dapat rekomendasinya dari siapa? Nah, data itu yang perlu kita lihat bersama-sama, sehingga transparan. Sehingga kami misalnya di luar sana, jangan masyarakat menganggap bahwa MRP ini sudah keluarkan rekomendasi yang salah. Dan kami justru menjadi merah, menjadi catatan merah bagi masyarakat. Dan itu demo besar-besaran ketua MRP disilang, buat disilang merah itu. Dan dituntut untuk diganti ketua MRP-nya. Ini berbahaya. Artinya bahwa ada hal yang sangat serius yang harus ditanggapi oleh BKPSDM. Nah, karena harapan masyarakat itu bahwa kami MRP ini memberikan rekomendasi itu benar-benar adalah pencakir yang berasal dari 4 kabupaten. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa transparansi bersama dengan MRP dan BKPSDM itu harus kita sama-sama lihat data. Karena kalau misalnya kita hanya memberikan rekomendasi, kemudian ending data itu kita tidak tahu bagaimana kita mau sampaikan ke masyarakat. Ketua MRP mau sampaikan seperti apa? Bahwa benar-benar yang lolos ini adalah benar-benar murni orang asli Papua yang berasal dari 4 kabupaten. Nah, data itu MRP, ketua MRP bisa menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada masa aksi bahwa ini real benar-benar dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, sekarang ini sudah menjadi masalah. Kita sudah ada masalah. Nah, masalah ini bahwa besok SK keluar, tetapi SK keluar dengan ada masalah. Kecuali kalau misalnya SK itu keluar, ya kita anggap bahwa legitimasi hukumnya sudah selesai, kita mau merontak juga tidak ada artinya. Iya kan? Pasti ujungnya kita seperti itu. Tetapi proses sampai ke sana, itu yang perlu kita lihat. Apa proses sampai ke sana itu ada transparansi, ada benar atau tidak. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kalau memang benar disampaikan bahwa proses sampai dengan SK keluar itu memang betul-betul kita
kita laksanakan dengan penuh transparan, keterbukaan, sehingga itu bisa terjadi. Nah ini artinya bahwa itu pencakir mereka pasti punya data pembanding. Nah itulah yang mau dikomunikasikan oleh pencakir dengan pemerintah. Nah itu yang saya mau sampaikan, transparansi dari BKPSDM, dan di sini ada MRP disampaikan, karena MRP lah yang kemudian mengeluarkan rekomendasi itu, sehingga kita pastikan bahwa yang mengikuti tes CPNS ini adalah orang asli Papua, dari Papua Selatan, bukan dari mana-mana, dan itu tanggung jawabnya adalah ketua MRP, karena rekomendasi dikeluarkan oleh ketua MRP. Nah demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan.